Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai analisis kesalahan dalam skripsi yang berjudul keefektifan metode role playing terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan materi keputusan bersama siswa kelas 5 SDN Poncol 1 Pekalongan. Karya Indriana Saputri. Adapun anggota dari kelompok 2 terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Mufaridah 190210204034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf kapital. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya pada kalimat pakaian adat merupakan kostum yang menunjukkan identitas, di mana huruf P dalam kata pakaian menggunakan huruf besar karena merupakan huruf pertama awal kalimat. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya yaitu Indriana Saputri, Basuki Cahaya Purnama. Dalam hal ini, huruf kapital dipakai dalam julukan, seperti contohnya Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disebut dengan Ahok. Maka julukan dari Basuki Cahaya Purnama Ahok hanya menggunakan huruf besar. Yang ketiga yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Islam, Hindu, Buddha, dan Tuhan. Maka huruf pertama dari setiap kata tersebut seperti I, H, dan T menggunakan huruf besar. Adapun analisis kesalahan huruf kapital dalam skripsi Indriana, yang pertama yaitu kata Permendiknas. Kata Permendiknas dalam skripsi Indriana menggunakan huruf kecil semua, di mana pembenarannya kata Permendiknas huruf P pada awal kata menggunakan huruf besar. Hal ini karena kata Permendiknas merupakan sebuah lembaga di mana telah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bahwa huruf pertama dari nama lembaga menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua yaitu satu titik, membantu siswa yang mengalami kesulitan, di mana dalam skripsi Indriana hurufnya ditulis menggunakan huruf kecil semua. Pembenarannya yaitu satu titik membantu siswa yang mengalami kesulitan, di mana huruf M dari kata membantu menggunakan huruf besar karena terletak pada awal kalimat. Perkenalkan, nama saya Hermi Herianti, NIM 190210104007 dari Prodi Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut dengan italik. Penggunaan huruf miring yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Perahu Kertas karangan Di Lestari. Perahu Kertas menggunakan huruf miring karena merupakan judul buku. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah pohon apel dalam bahasa Latin adalah Malus domestica. Malus domestica menggunakan huruf miring karena merupakan bahasa asing, yaitu bahasa Latin.
Perkenalkan, nama saya Eli Fatur Payogi, NIM 19020104101 dari Program Studi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi yaitu sebagai sarana mengaktifkan kegiatan berbahasa atau komunikasi yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca serta mencegah perbedaan penafsiran agar tercapai komunikasi yang efektif. Analisis kesalahan pemilihan diksi dalam skripsi Indriana, yaitu kalimat yang pertama, pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran dengan kata yang salah yaitu satu, seharusnya kata yang benar yaitu suatu, sehingga pembetulan kalimat tersebut menjadi pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu teknik pembelajaran. Contoh yang kedua yaitu kalimat bila perlu ajukan pertanyaan ulang tentang inti materi sebagai penguatan dan balikan bagi siswa. Pada kalimat ini yaitu kesalahan terdapat pada kata ajukan, seharusnya kata yang benar yaitu mengajukan, dan pada contoh kata yang salah yaitu balikan dengan pembetulan seharusnya umpan balik, sehingga kalimat yang benar menjadi bila perlu mengajukan pertanyaan ulang tentang inti materi sebagai penguatan dan umpan balik bagi siswa. Kalimat yang ketiga yaitu pasal 1 ayat 1 mengartikan pendidikan sebagai usaha dasar. Pada kalimat ini, kesalahan pada kata mengartikan, seharusnya kata yang benar yaitu menjelaskan, sehingga kalimat yang benar yaitu pasal 1 ayat 1 menjelaskan pendidikan sebagai usaha dasar. Perkenalkan, saya Fitrian Alif Putra Yantono dari Prodi S1 Manajemen NIM 2008-10-20-11-56. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca sendiri memiliki banyak jenisnya, seperti tanda baca titik, tanda baca koma, tanda titik dua, tanda petik, tanda tanya, dan lain-lain. Setiap tanda baca tersebut memiliki kegunaannya masing-masing, seperti contohnya yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma biasa dipakai untuk memisahkan antara kalimat majemuk setara yang satu dengan kalimat majemuk setara yang lainnya. Yang kedua yaitu tanda baca koma biasa dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Yang ketiga, tanda baca koma biasa dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimatnya. Yang keempat, tanda baca koma dipakai di belakang atau ungkapan penghubung. Seperti contohnya, oleh karena itu, koma, kamu harus menemui dia. Yang kelima yaitu tanda koma dipakai di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh.